Welcome to Furman Penipahan Channel. Video-videonya ya dari berbagai narasumber. Mari kita dengarkan. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club malam ini. Ada isu yang rame sejak Lebaran yang lalu, atau katakanlah sudah 2 bulan, dan tidak kendor-kendor sampai hari ini. Dan kami ALC belum pernah membahasnya, kecuali tahun 2011 yang lalu sampai 2012. Dan setelah itu 2011. isu ini tenggelam, yaitu tentang pondok pesantren Al Zaitun yang sudah berkembang begitu besar sekarang ini dengan tokohnya Panji Gumilang. Sekarang isunya Panji Gumilang menjelang fatwa MUI. MUI 2 hari ini atau kemarin tegasnya sudah rapat tentang fatwa ini dan sebetulnya sudah ada hasilnya, tapi belum dirilis oleh MUI. Namun kita sudah bisa memperkirakan dari yang dituduhkan MUI kepada Panji Gumilang kira-kira seperti apa fatwa yang akan keluar. Karena itu kami mengundang dari MUI yang diwakili malam ini oleh Wakil Sekjen MUI bidang hukum dan HAM Iksan Abdullah. Saya ingin mendengar dari Pak Iksan ini bagaimana suasana rapat fatwa MUI kemarin. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni, para pembicara atau narasumber serta hadirin sekalian. Intinya kami telah berapat untuk memutuskan sebuah produk yang namanya fatwa. Dan itu sesuai dengan peran yang selama ini yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk sebuah persoalan yang menjadi persoalan di umat atau di masyarakat. Ini MUI-nya kelihatan gugup ya. Baik sifatnya diminta atau tidak. Karena fatwa itu kan anjuran atau nasihat. Bagi yang mengikuti ya tentu boleh, yang tidak juga boleh. Tetapi sebaik-baiknya umat Islam ya tentu mengikuti anjuran atau nasihat ulama. Oke, fatwa itu bukan kewajiban ya, dia cuma anjuran berdasarkan keputusan ulama yang dianggap dipercayai ya, atau ya dihormati keputusannya. Berkaitan dengan persoalan Panji Gumilang ini, sebenarnya kami sudah sangat lama telah melakukan berbagai penelitian dan kajian. Dan hasil penelitian itu juga dipublish di dalam website resmi Majelis Ulama Indonesia. Kira-kira isinya semua sudah tahu bahwa salah satu di antaranya di dalam hasil penelitian itu adalah bahwa yang dikembangkan oleh Panji Gumilang di dalam Ma'had Az-Zaitun itu adalah terindikasi menyimpang. Itu sangat jelas hasil penelitian tahun 2002. Dan yang kedua, penelitian tahun 2002 ternyata. Ini terindikasi menyimpang. Oke. Itu hasil penelitian itu adalah bahwa komitmen kebangsaan di Ma'had itu yang dikembangkan oleh Panji Gumilang terindikasi terafiliasi dengan gerakan NII. Nah, sampai di situ. Tapi kemudian kan namanya hasil penelitian ya. Apakah cukup kemudian Majelis Ulama Indonesia memfatwakan atau belum? Pada saat itu dianggap belum. Karena memberikan kesempatan kepada Ma'had, khususnya Panji Gumilang, untuk memperbaiki. Dan itu yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, ketika persoalan itu menjadi rame karena berbagai pernyataan atau statement di media sosial yang dilakukan oleh Panji Gumilang,
kan masyarakat dan umat Islam itu resah karena dianggap ada berbagai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di dalam Mahat, khususnya dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan ini kemudian banyak sekali yang mengadu kepada Majelis Ulama Indonesia, termasuk Mabes Polri juga meminta fatwa bagaimana dengan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Panji Gumilang yang menjadi heboh ya, menjadi kontroversi, menjadi gaduh. Nah, ini saya kira kewajiban Majelis Ulama Indonesia dalam rangka himayatul umat. Himayatul umat itu melindungi umat Islam dan masyarakat untuk atau agar tidak terpapar dengan pemahaman keagamaan yang menyimpang. Itu yang pertama. Yang kedua. Oke, untuk menjaga umat ya dari pemahaman yang menyimpang. Jadi seharusnya hal ini sudah lama dilakukan, itu pertama ya. Karena apa? Karena umat resah gitu. Dan hari ini fatwa itu belum diumumkan. Itu artinya Majelis Ulama Indonesia belum tegas dalam hal ini. Kira-kira gitu. Bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia itu juga melindungi umatnya untuk tidak terpapar menggunakan produk yang tidak halal. Nah itu, jadi komitmennya ada dua itu yang selama ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, setidaknya itu. Nah dalam rangka sodiqul hukumah, artinya sebagai peran mitra pemerintah, ya tentu apa yang diminta, ya jangankan oleh pemerintah ya, atau Mabes Polri, tidak diminta pun tentu fatwa ini harus disampaikan, harus dikeluarkan. Dan alhamdulillah semua bulat di Majelis Ulama Indonesia itu dalam rapat menegaskan untuk memberikan fatwa atas persoalan ini. Dan itu menjadi kewajiban. Itu Bang Karni. Tapi kenapa baru sekarang fatwa itu lahir 2001 katanya tadi? 2002. 2002 penelitiannya udah menemukan penyimpangan-penyimpangan. Iya. Tapi setelah Mabes Polri minta fatwa, baru MUI bersidang untuk fatwa. Ya tadi kami lebih banyak memberikan kesempatan untuk dilakukannya perubahan-perubahan. Dengan apa? Ia memberi perubahan tapi terlalu jauh, Bos. Itu terlalu jauh. 2002 itu sampai 2023 itu berapa tahun? 11 tahun. Itu bukan memberi kesempatan. Jelas itu. Setelah munculnya kegaduhan tadi, kami bersurat mengingatkan sebenarnya untuk bertabayun. Surat pertama dijawab bahwa Mahat sedang sibuk dan akan memberi kesempatan nanti di tahun 2024. Itu jawabnya yang pertama. Kok bisa begitu itu? Oke, lanjut. Dan untuk itu kami bersurat yang kedua. Bersurat yang kedua tidak direspon dan kami datang ke Mahat bersama pejabat setempat dan ditolak. Ya kan? Nah, lalu kami juga bergabung dengan tim. Karena di dalam anggota tim itu, sekretarisnya itu juga anggota kami, pengurus dari Nahdlatul Ulama Jawa Barat yang kenceng sekali, bahkan sudah memberikan hasil masailnya menyatakan bahwa Mahat Az-Zaitun itu sesat bahkan. Tetapi kami MUI di sana yang juga di dalamnya ada PBNU, ada Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, dan 79 organisasi kemasyarakatan Islam ada di dalam MUI. Sepakat untuk tidak terburu-buru untuk menghukumi perbuatan atau ucapan yang disampaikan Panji Gumilang. Dan di sana pun kami ingin bertemu juga ditolak, tidak diberi kesempatan sama sekali. Nah ini kemudian ya tidak ada jalan untuk bertabayun, tidak bisa, bertemu ditolak, bersurat juga tidak dijawab. Ya rumit ya. Yang lain adalah ya tadi menyadarkan, siapa tahu dengan upaya fatwa ini itu menjadi kebaikan bagi Panji Gumilang, juga bagi masyarakat yang sekarang ini menunggu. Bukan hanya masyarakat umat Islam, tetapi semua saya kira ini menunggu. Bagaimana hukum atau fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atas perilaku atau perbuatan ucapan yang disampaikan oleh Panji Gumilang di berbagai media sosial. Ya. Apa dari
rapat kemarin itu yang paling dianggap dari indikasi-indikasi yang pernah ditulis juga oleh Ini Majelis pertanyaan Ulama penting di ini. di medsosnya, apa yang sangat menyimpang dari indikasi-indikasi? Ya, dari berbagai macam unggahan atau ucapan yang disampaikan melalui medsos dan itu terverifikasi kebenarannya diakui oleh Panji Gumilang, ada satu saja yang mungkin sangat mengguncang ya dan meresahkan umat Islam, yaitu Cuma dikatakan satu ya. bahwa Al-Quran itu adalah kalam Rasulullah, kalam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi qala Rasulullah, nah itu. Jadi qala Rasulullah fil kitabil karim. Oh, jadi satu saja yang paling mengguncang ya, itu qala Rasulullah fi kitabil karim. Oke, yang lain berarti tidak begitu masalah, seperti salam alaihim, terus seperti sholat yang berjarak, kemudian ya macam-macam lagi ya. Ya memang bahkan apa namanya Mu'tazilah sekalipun itu menganggap Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam Muhammad, kalam Nabi Muhammad. Kita dengar ya alasannya. Jadi Al-Quran itu dikatakan sebagai kola itu kalam atau sabdanya baginda Rasulullah. Padahal kita semua 4 mazhab yang ada di Indonesia, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu semuanya sama dan para mufassirin serta jumhur ulama sama pandangannya, pendapatnya, dan tidak ada satupun yang berbeda mengenai hal ini. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya atau firmannya Allah. Maka dikatakan qala ta'ala. Nah itu, jadi Al-Quran itu kalam atau kitabnya Allah. Ucapannya Allah, firman Allah. Jadi bukan firman atau ucapan baginda Rasulullah. Dan ini ternyata terimplikasi dengan santri-santrinya juga yang di dalam khotbah Jumat, di dalam video yang terverifikasi juga sama. Qala Rasulullah fil kitabil karim. Nah ini yang kemudian menjadi gaduh. Dan tentu saja hal ini merugikan umat Islam, merugikan masyarakat yang selama ini telah meyakini kebenaran dari Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah itu saya kira Majelis Ulama Indonesia ya harus berperan untuk memberikan fatwa agar yang kemudian tadinya yakin dan ada keraguan-raguan ini ditarik kembali, harus yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Tidak ada pendapat lain. Bukannya tidak boleh berpendapat ya. Tetapi ketika pendapat itu disampaikan di dalam majelis dan di dalam medsos, itu pasti menimbulkan kegaduhan kan. Kalau masih di dalam internal mungkin dan tidak diketahui, ya kita tidak tahu bagaimana itu loh hukumnya kan. Tetapi ketika dia dipublish dan itu adalah mempengaruhi orang lain, merugikan orang lain, merugikan umat Islam, tentu ini menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan fatwa, baik diminta maupun tidak diminta. Kalau Al-Quran. Oke, jadi memang betul ya, itu mengguncangkan. Tapi Majelis Ulama Indonesia tidak memverifikasi persoalan perempuan yang menjadi khotib. Saya tidak tahu itu nanti perkembangannya bagaimana, atau itu belum terverifikasi barangkali karena belum terlaksana, masih di dalam wacana. Tapi Al-Quran ini menarik karena memang sejak dahulu perdebatan antara Al-Quran itu makhluk atau khairu makhluk, kemudian Al-Quran itu kalamullah atau bukan, itu kan. Bahkan Mu'tazilah sekalipun itu mengakui bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ini artinya Profesor Zaitun, dalam hal ini tokohnya adalah Panji Gumilang, itu lebih dahsyat dari Mu'tazilah. Karena belum ada perdebatan di masa lalu itu seperti itu. Bahkan di masa lalu orang-orang masih menganggap Al-Quran itu kalamullah gitu. Hanya saja perdebatannya apakah ini makhluk atau khairu makhluk. Gitu, ini luar biasa. Adalah dari Rasulullah. Hadis dari mana kalau gitu? Bang Karni bertanya itu ya. Jadi kalau Al-Quran kalamullah, kalam Rasulullah, bagaimana hadis kalam siapa? Kita nggak tahu, itu tanya ke Panji Gumilang gitu ya.
Itu saja untuk session pertama ini, selanjutnya nanti kita bahas.